Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Amrullah dari kelas BC 214 dengan NIM 210407512060. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi individu dan masyarakat dalam proses sosial budaya per 3. Simak ya video berikut ini. Yang bagian A, individu dan masyarakat. 1. Pengertian individu. Jadi, individu adalah satu kesatuan utama antara jasmani dan rohani. Setiap individu mempunyai ciri khas dan kebutuhan yang tersendiri. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, setiap individu membutuhkan individu lain, karena itulah individu selalu hidup berkelompok membentuk masyarakat. Dalam ilmu sosial, individu merupakan bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah lagi menjadi bagian yang lebih kecil, misalnya keluarga, sebagai kelompok sosial yang terkecil dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Yang kedua, ada manusia selaku makhluk individu. Jadi, individu adalah seseorang atau seorang manusia secara utuh. Di sini diartikan sebagai suatu sifat yang tidak dapat dibagi-bagi, merupakan suatu kesatuan antara jasmani dan rohani yang melekat pada diri seseorang. Setiap individu mempunyai ciri khas yang berbeda dengan individu lainnya, seperti bentuk fisik, kecerdasan, bakat, keinginan, serta perasaan, dan memiliki tingkat pemahaman atau arti tersendiri terhadap suatu objek. Jadi, individu adalah kondisi internal dari seorang manusia yang berfungsi sebagai Jack. Manusia selaku individu mempunyai tiga naluri, yaitu yang pertama, naluri untuk mempertahankan kelangsungan hidup. 2. Naluri untuk mempertahankan kelanjutan hidup. 3. Naluri ingin tahu dan mencari kepuasan. Nah, yang ketiga, manusia selaku makhluk sosial. Jadi, manusia adalah makhluk yang tidak dapat dengan segera menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pada masa bayi, sepenuhnya manusia tergantung kepada individu lain. Ia belajar berjalan, belajar makan, belajar berpakaian, belajar mandi, belajar membaca, belajar sesuatu, dan sebagainya. Memerlukan bantuan orang yang lain lebih dewasa. Rasa aman secara khusus tergantung kepadanya. Sistem perlindungan dalam rumah, pakaian, dan peralatan. Perlindungan secara umum dalam pengertian gangguan atau kelompok peralatan lain akan lebih mudah diwujudkan kalau manusia berkelompok. Untuk menghasilkan keamanan dan kenyamanan hidup berkelompok ini, diciptakan aturan-aturan dan kontrol-kontrol sosial tentang apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Adapun pengertian masyarakat. Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut society, artinya sekelompok manusia yang hidup bersama, saling berhubungan dan mempengaruhi saling tarik satu sama lain, sehingga melahirkan kebudayaan yang sama. Pengertian sekelompok manusia di sini tidak mempunyai batas. Yang jelas harus beberapa orang, tetapi jumlahnya minimal 2 orang. Anderson dan Parker Astrid Susanto 1977 menyebutkan secara rinci bahwa masyarakat adalah: yang pertama, adanya sejumlah orang; yang kedua, tinggal dalam suatu daerah tertentu; 3. Mengadakan hubungan satu sama lain; keempat, saling terikat satu sama lain karena mempunyai kepentingan bersama; 5. Merupakan satu kesatuan hingga mereka mempunyai
mempunyai perasaan solidaritas. Keenam, adanya saling ketergantungan. 7. Masyarakat merupakan satu sistem yang diatur oleh norma-norma atau aturan-aturan tertentu. Dan yang terakhir adalah menghasilkan budaya. Nah, adapun pengertian masyarakat yang lainnya, yaitu masyarakat adalah sejumlah orang yang hidup dalam satu daerah saling berhubungan dan terikat satu sama lain, sehingga memiliki rasa solidaritas dan menghasilkan kebudayaan. Nah, setiap individu dalam masyarakat mempunyai peran dan kedudukan yang berbeda. Setiap individu diharapkan dapat berperan sesuai dengan kebudayaannya, sehingga tercipta ketertiban dan kenyamanan, kestabilan hidup bermasyarakat yang akhirnya tujuan bersama dapat tercapai. Dalam setiap masyarakat selalu ada nilai, moral, dan norma yang dianut dan dipatuhi bagi bangsa Indonesia. Pancasila adalah sumber nilai, sumber norma, dan merupakan seperangkat norma yang harus menjadi pedoman bagi setiap individu dalam bersikap, berperilaku, dan bermasyarakat dan bernegara. Pancasila mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, kebenaran, kebaikan, dan keindahan hidup masyarakat. Pancasila menuntut dan mengarahkan hidup setiap penduduk Indonesia untuk memiliki keseimbangan, keserasian, keharmonisan hubungan antara individu dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta individu dengan individu dan individu dengan masyarakat. Adapun status dan peran individu dalam masyarakat, yaitu setiap individu dalam masyarakat mempunyai peran, role, dan kedudukan status yang berbeda. Peran adalah pola pikiran yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai posisi atau status tertentu, sedangkan kedudukan adalah posisi seseorang dalam kelompok. Mengingat setiap individu mempunyai kepentingan yang beragam, maka setiap individu dapat berstatus dan berperan di beberapa kelompok sesuai dengan kepentingan itu. Kedudukan atau status seseorang dalam masyarakat ada dua macam, yaitu ascribed status, yaitu kedudukan yang diperoleh tanpa melalui perjuangan atau usaha sendiri. Biasanya diperoleh melalui kelahiran, seperti anak bergelar Raden, otomatis anaknya juga bergelar Raden. Seorang anak manja, raja karena ayahanda adalah raja. Seorang anak yang berasal dari kasta sudra, walaupun ia mempunyai kepintaran dan keterampilan yang tinggi, status ini sering juga disebut status tertutup, karena setiap orang tidak bisa menjadi anggota secara bebas. Perkawinan biasanya adalah cara untuk masuk dalam status ini. Yang kedua, achieved status, yaitu kedudukan yang diperoleh melalui usaha atau perjuangan sendiri. Seseorang menjadi direktur sebuah perusahaan karena memang ia rajin dan ulet. Status seorang menjadi guru karena ia berhasil masuk dan belajar dengan baik di IKIP. Status ini bersifat terbuka, artinya setiap orang dapat mencapainya, masing-masing dalam berkelompok. Pancasila sebagai acuan nilai, moral, norma, dan hukum dalam masyarakat Indonesia. Telah kita ketahui bahwa Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Berarti tata kehidupan manusia Indonesia, baik selaku individu, selaku anggota masyarakat, dan sebagai rakyat suatu negara, harus mengacuni nilai norma, kaidah yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila merupakan dasar perilaku manusia karena nilai yang terkandung dalam Pancasila penuh dengan nilai keagamaan, nilai kebenaran, nilai kebaikan, nilai kemanusiaan, dan nilai keindahan hidup bermasyarakat. Dalam Pancasila terkandung nilai sifat
hakiki manusia, selaku makhluk ciptaan Tuhan, selaku individu secara pribadi, individu selaku anggota masyarakat dan negara. Di dalamnya terkandung keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat, antar aspek material dan spiritual, antara jasmania dan rohania. Karena itu sangat ideal kalau Pancasila menjadi tuntunan pedoman dan pegangan setiap individu dalam bersikap, berperilaku, sehingga tercipta dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Baik, itulah yang bisa dapat saya sampaikan dalam penjelasan video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.